Pemeriksaan bodi baterai sebagai langkah pemeriksaan baterai yang pertama, yaitu pastikan bahwa bodi dalam baterai tidak terdapat keretakan baik di samping kanan, kiri, depan, belakang maupun berada di bawah baterai. Jika terjadi kebocoran pada baterai, maka ini sangat berbahaya sekali buat unit kendaraan, bisa terjadi korosi ataupun baterai tidak sampai bisa berfungsi, bisa kehabisan air elektrolit. Pemeriksaan yang kedua adalah pemeriksaan tegangan baterai. Nah, dalam pemeriksaan tegangan baterai, kita pastikan bahwa baterai mempunyai tegangan lebih dari 11 volt. Yang pertama adalah kita setting pada multimeter pada 50 DC volt. Pastikan pada 50 DC volt. Jangan salah ya anak-anak. Kita harus pastikan bahwa skalator pada multimeter berada di 50 DC volt. Mari kita periksa tegangan baterai oleh Pak Bambang Santoso. Ingat, yang merah adalah positif, yang hitam adalah negatif. Nah, kita periksa dan hasilnya adalah hasilnya adalah 11 volt. Nah, kalau 11 volt, baterai tidak akan dapat mengangkat starter. Maka dari itu baterai harus diisi dahulu. Kita contohkan pada baterai yang masih bagus, yang sudah siap pakai. Kira-kira berapa hasilnya? Kita lihat bagaimana baterai yang sudah bagus hasilnya berapa dengan pemeriksaan menggunakan multimeter. Ini Bapak Bambang Santoso yang akan memeriksa tegangan baterai. Dan kita lihat di sini hasilnya adalah 12 volt atau lebih. Jika ini diperiksa dengan menggunakan multimeter digital, maka akan ketemu bahwa tegangan baterai ini adalah 12,6 volt. Namun karena kita menggunakan analog, hanya bisa dilihat 12, sekian, tidak bisa kita pastikan berapa komanya. Oke, itu adalah pemeriksaan tegangan baterai. Yang selanjutnya adalah pemeriksaan kondisi terminal pada baterai. Anak-anakku sekalian, bahwa terminal baterai terdapat dua terminal yang untuk kutub positif dan kutub negatif. Pastikan pada terminal itu tidak terdapat kerak ataupun kotoran-kotoran yang dapat menjadi isolator pada setiap terminal baterai. Nah, untuk perbaikannya, pastikan bahwa terminal baterai itu harus dibersihkan. Kalau bila perlu juga dibersihkan dengan menggunakan sikat baja. Namun jika hanya kotoran yang ringan, bisa kita bersihkan dengan menggunakan kain lap ataupun amplas. Ini adalah kerak-kerak yang terdapat pada kutub baterai. Ini jika dibiarkan akan menjadi isolator, sehingga arus yang terdapat dari baterai tidak bisa diteruskan menuju ke beban pada unit kendaraan. Kalau sudah selesai, pasang klem baterai dengan baik dan benar, dan pastikan itu kencang, tidak kendor, karena ini juga akan menjadikan arus tidak sempurna untuk disalurkan ke beban. Demikian anak-anakku untuk pemeriksaan kutub baterai atau terminal baterai serta perbaikannya. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan tutup baterai. Anak-anakku sekalian, bahwa tutup baterai itu terdapat lubang di
dalam tutup baterai ya ada lubang kecil, itu fungsinya untuk membuang tekanan. Nah, dalam proses elektrolisis pada baterai itu akan menghasilkan gelembung-gelembung udara, dan jika gelembung udara itu tidak dibuang keluar, maka baterai bisa terjadi pemuaian pada bodi baterai. Ini juga akan menjadi tekanan dan kemudian akan merusak bodi baterai, baik keretakan maupun bisa menjadi menggelembung. Nah, untuk membersihkan tutup baterai, pastikan bahwa lubang tersebut itu terdapat lubang, tidak tersumbat oleh kotoran-kotoran yang dapat menghambat keluarnya tekanan. Untuk membersihkannya harus kita gunakan kompresor bertekanan tinggi. Nah, ini Pak Bambang Santoso akan memberi. Nah, pastikan lubang tersebut bersih dari kotoran. Nah, kita sampel 2 saja. Ya, setelah kita bersihkan, tetap biarkan tutup, tidak usah ditutupkan karena nanti kita akan memeriksa berat jenis air elektrolitnya. Selanjutnya adalah pemeriksaan level baterai. Kita periksa level baterai tiap selnya, pastikan bahwa air elektrolit pada baterai itu berada di atas lower dan di bawah upper. Kita lihat di situ ternyata pada sel 1 kurang di bawah lower level. Kita karena kurang maka harus ditambahkan cairan elektrolit. Ya, dan harus dibersihkan. Oke, kita pastikan bahwa berada di level di bawah, di atas garis level lower, di bawah garis upper, dan di atas level lower. Oke, itu adalah pemeriksaan level air elektrolit oleh Bapak Bambang Santoso. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan berat jenis air elektrolit. Nah, dengan menggunakan hidrometer, kita periksa berapa berat jenis yang ada pada tiap sel baterai kita. Monggo kita periksa, pastikan badan tegak, kemudian kita tarik ke atas sedikit, dan ujungnya masih dalam lubang baterai. Ini fungsinya agar tidak terjadi cipratan yang ada air elektrolitnya. Ini sangat berbahaya sekali jika terkena mata. Kita tarik ke atas sedikit, kita bungkukkan badan, mata lurus pada hasil pemeriksaan pada hidrometer. 1,245. 1,245. Oke, kita tuliskan sel 1 pada dan seterusnya anak-anakku. Kita cuma kasih sampel 1 untuk menghemat kuota Anda semuanya, dan kita simulasikan bahwa hasil pada pemeriksaan berat elektrolitnya kita simulasikan, Pak Bambang.
Untuk sel satunya misal 1,26, 1,2. sel 2-nya 1,26. Ya. yang sel 3 sama Pak Bambang. Iya. Iya, Pak. Yang sel 4-nya 1,24, Iya. yang sel 5-nya 1,25, yang sel 6-nya 1,260. Nah, dari hasil ini, dari hasil pemeriksaan baterai dari sel 1 sampai dengan sel 6, pastikan selisih antar sel tidak boleh lebih dari 0,04. Kita lihat dari hasil pemeriksaan ini, yang paling rendah pada berat jenisnya adalah sel 4, yaitu 1,240. Nah, antara sel 4 dan sel yang lain kita kurangi. Kita sel 1. Sel 1, selisih antara sel 4 dan sel 1 adalah 1,245 dikurangi 1,240. Sehingga selisihnya adalah 0,05. Kalau hasilnya seperti ini, maka ini masih standar, ya. Tidak ada masalah pada air baterai. Ini adalah contoh salah satu selisih antara sel 4 dan sel 1. Namun demikian, patokan pada pemeriksaan berat jenis air elektrolit adalah tidak hanya selisih antar sel, tapi pada spesifikasi dari baterai tersebut. Misalkan dalam pemeriksaan berat jenis air elektrolit, standar pemeriksaannya adalah 2,4. Berat jenis elektrolit adalah 1,24 sampai dengan 1,24 sampai dengan 1,27. Nah, jika baterai tidak air elektrolit tidak sesuai dengan standar, maka yang harus dilakukan adalah dengan mengecas atau mengisi baterai. Jika baterai berat jenis elektrolit pada baterai kurang dari 1,24, maka baterai harus dicas. Dan ketika sudah dicas kemudian tidak naik berat jenisnya, maka bisa dipastikan baterai tersebut adalah rusak. Karena anak sekalian, demikianlah pemeriksaan baterai. Nah, kita coba fungsi baterai pada aki. Kita pasangkan baterai pada aki pada unit kendaraan. Oke, kita pasangkan baterai pada simulator mesin. Nah, ketika sudah pasang dengan baik, pastikan kencang, tidak ada kendoran, kita starter engine-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, fungsi baterai pada sistem starter adalah hanya untuk memutar starter. Jika starter itu sudah melakukan fungsinya sebagai start awal, maka fungsi baterai sudah beralih, yaitu pada sistem pengapian dan sistem bahan bakar. Nah, hanya baterai berfungsi hanya untuk mengangkat pada motor
starter agar dapat berputar. Jika motor starter sudah dapat berputar, tugas selanjutnya baterai adalah untuk sistem bahan bakar dan sistem pengapian. Demikianlah anak-anakku sekalian, kita pemeriksaan baterai pada sistem starter. Tetap di rumah, kita belajar, jangan sampai keluar rumah jika tidak ada keperluan, tetap menerapkan protokol kesehatan, dan jangan lupa isi pertanyaannya, jawab kuis-kuisnya, dan isi pertanyaan jika belum dipahami. Dari saya cukup sekian, mungkin dari Pak Bambang bisa menambahkan. Cukup, cukup dari Pak Bambang, cukup. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.